masih kita menunda 2 tahun 3 tahun. Ya habis itu kalau dapat rezeki anak ya insya Allah juga belum kepikir adopsi atau gimana, tapi memang kita ada keinginan. Ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Penjualan dari produk yang diduga penipuan ini ya itu mengalir ke rekening istri. Hai Akusen Vibes, balik lagi di Behind Celeb bersama gue Tommy. Dan seperti biasa, gue bakal nemenin kalian dengan kabar-kabar paling hot dari dunia selebriti. Hari ini ada 2 berita yang lagi rame banget dibicarain. Yang pertama datang dari pasangan muda paling hits, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Nah, mereka berdua kan udah punya 2 putri yang cantik dan juga ngegemesin banget. Tapi ternyata Atta masih punya satu harapan kecil. Pengen banget ada anak laki-laki di keluarga mereka. Atta bilang kalau dibilang mau ya mau, tapi semua balik lagi ke rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi mereka nggak mau buru-buru dan masih pengen nikmatin waktu sama kedua putri kecilnya dulu. Bahkan Atta sempat kepikiran untuk adopsi anak laki-laki biar keluarga mereka semakin lengkap. Sempat berbus kabar kalau rencana itu masih sebatas wacana aja. Karena ternyata Aurel siap untuk hamil lagi sekitar tahun depan. Yuk kita tonton video selengkapnya. Kalau dibilang mau ya mau, namanya rezeki dari Allah ya. Tapi kalau belum direzekikan ya kita tunggu. Menjadi imam sholat di rumah dengan makmum istri dan anak sudah biasa dilakukan Atta Halilintar. Namun jadi imam sholat di masjid dengan makmum Habib, pengurus pondok pesantren dan santri-santriwati berjumlah ribuan orang, Atta pun terlihat pucat pasi. Atta pun tak bisa menolak saat didaulat untuk menjadi imam sholat di masjid Pondok Pesantren Asriyah Nurul Iman di Parung, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan puluhan ribu santri, Bib. Aku tuh ngerasa kan mereka lebih soleh daripada aku, masa aku yang jadi imam. Masya Allah, kaget banget tiba-tiba dipaksa jadi imam. Ampun. Saya baru kali ini lihat Atta Halilintar sampai pucat mukanya keringet dingin. Usai menjadi imam sholat, Atta sambil menggendong anak laki-laki, minta doa kepada santri-santriwati pondok pesantren agar segera dikaruniai anak laki-laki. Semoga saya dapat anak laki-laki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak laki-laki memang menjadi impian terbesar Atta Halilintar. Bukannya tidak bersyukur sudah dikaruniai 2 anak perempuan. Namun kehadiran anak laki-laki akan semakin melengkapi keluarga kecilnya dengan Aurel Hermansyah. Atta sadar betul, dengan punya anak laki-laki, ia bisa sepenuhnya mendapatkan validasi dari keluarga Gen Halilintar. Seperti adik kandungnya, Thorik Halilintar, yang sudah berhasil memberikan cucu laki-laki untuk keluarga Gen Halilintar dan mendapatkan perlakuan khusus. Kalau dibilang mau ya mau, namanya rezeki dari Allah ya. Tapi kalau belum direzekikan ya kita tunggu. Semoga nanti ada rezekinya. Aku sih senang punya anak banyak, tapi kan sekarang masih menunda. Mungkin di 2027 mungkin baru Aurel akan mau hamil lagi. Tidak bisa mendapatkan anak laki-laki dalam waktu dekat. Atta Halilintar pun dikabarkan berencana mengadopsi anak laki-laki. Kan Mama Nur memang masih kita menunda 2 tahun 3 tahun. Ya habis itu kalau dapat rezeki anak ya insya Allah juga belum kepikir adopsi atau gimana, tapi memang kita ada keinginan. Cuman kita kan masih ada waktu nih, sama-sama masih muda juga. Mungkin nanti kita kalau adopsi pun pengennya itu keputusan yang terbaik lah, bisa membantu orangnya, membantu anaknya juga gitu. Keinginan Atta ini semakin membuat publik ikut penasaran. Banyak yang bertanya-tanya apakah harapan memiliki anak laki-laki juga menjadi semacam tradisi atau harapan dalam keluarga besar Gen Halilintar.
Tapi buat Atta dan Aurel, yang terpenting saat ini adalah menikmati perjalanan sebagai orang tua dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kebahagiaan sambil tetap membuka kemungkinan kalau suatu hari nanti seorang putra hadir melengkapi keluarga mereka. Berita kedua masih soal dunia selebriti, tapi kali ini penuh drama hukum. Kasus yang menyeret nama Dr. Richard Lee ternyata belum selesai. Setelah sebelumnya harus berurusan dengan hukum, sekarang muncul babak baru yang bikin publik semakin kaget. Nama Dr. Samira atau yang dikenal sebagai dokter detektif disebut-sebut mulai membidik lingkaran terdekat dari Dr. Richard Lee. Dan sorotan kali ini mengarah ke sang istri, yaitu Reni Effendi. Nama Reni Effendi ikut disebut dalam dugaan aliran dana dari bisnis skincare yang lagi jadi perhatian. Publik pun langsung penasaran, karena selama ini Reni jarang banget muncul di tengah polemik bisnis suaminya. Dugaan adanya aliran dana ke Reni membuat spekulasi semakin liar, terutama di kalangan netizen yang terus ngikutin kasus ini. Seperti apakah drama antara sesama dokter ini? Kita simak selengkapnya. Lega, itulah yang dirasakan Samira alias Doktif pasca Richard Lee alias DRL resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, wanita berusia 45 tahun itu juga mengaku puas ketika melihat DRL berjalan keluar sambil diborgol menuju ruang tahanan setelah lebih dari 4 jam diperiksa. Bagi Doktif, penahanan ini menjadi momentum pertanggungjawaban bagi DRL atas kerugian material masyarakat yang ditaksir mencapai ratusan miliar. Alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya dokter tuh capek guys, melawan manusia ini capek luar biasa. Karena bisa berbolak-balik, dia punya tenaga buzzer yang luar biasa kuat. Dan yang tidak fakta itu bisa menjadi fakta, digiring opini ke masyarakat. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seperang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Saya jual legal dan bepom dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Tindakan polisi untuk memborgol DRL bukan tanpa alasan. DRL dinilai tidak kooperatif selama masa wajib lapor. DRL bahkan masih sempat melakukan siaran langsung di media sosial, padahal seharusnya ia memenuhi panggilan penyidik. Doktif melihat saudara tersangka DRL ini sedang melakukan live. Jadi di situ Doktif kaget luar biasa. Loh, bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Ya, jadi itu juga Doktif langsung laporkan ke Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3. Kemarin bulan lalu saya sampai 1 bulan sampai dirawat di rumah sakit, tapi kan Seolah tak puas dengan penangkapan DRL, Doktif juga meminta kepada pihak berwajib untuk memeriksa istri DRL, Reni Effendi. Permintaan ini muncul karena adanya dugaan aliran uang dari hasil penjualan skincare yang disebut-sebut mengalir ke Reni Effendi. Lantas, apakah hal ini berpotensi membuat sang istri ikut terseret dalam kasus tersebut? Ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Lucunya, setelah kasus ini naik sidik bang, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Memang merasa dirugikan, kesehatannya terutama segera melaporkan saat ini bahwa DRL yang katanya bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum, sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya.
Sampai sekarang belum ada kepastian apakah Reni beneran bakal ikut terseret dalam perkara hukum. Banyak pihak yang juga masih menunggu bukti dan juga proses ini lebih lanjut. Yang jelas, kasus Dr. Richard Lee kembali jadi perbincangan hangat dan muncul pertanyaan besar. Apakah persoalan ini bakal meluas sampai ke orang-orang terdekat dari Dr. Richard Lee? Itu dia Behind Celeb hari ini. Untuk informasi terkini, langsung aja kunjungi website okezone.com. Jangan lupa subscribe Okezone Vibes di YouTube biar nggak ketinggalan gosip terbaru. Akhir kata, gua Tommy pamit. Sampai ketemu lagi di Behind Celeb selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.